Tes, tes. Suara saya masuk nggak ya? Masuk Pak. Masuk Bapak, Kak. Masuk Bang. Halo. Suara saya masuk? masuk Izin menjawab Pak, masuk Pak. Oke, Masuk Pak. mudah-mudahan nggak mantul suaranya ya. Saya pakai headset tapi masih keluar nih. Tes, tes. Aduh, mantul suaranya ya. Suaranya gemak nggak? Izin jawab Pak, enggak. Nggak ya? Oke, saya mulai aja, udah agak telat 10 menit. Ini ternyata kapasitas Google Meet-nya hanya 100 ya. Saya kira bisa banyak. Ntar ini kayaknya saya harus record dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semuanya, wabarakatuh. salam sejahtera buat kita semua. Ini ada yang angkatan 2023 nggak? 2013. 2023 ada? Saya Ya, Pak. ada ya. Baik, nanti Saya Pak. saya ada sedikit Saya, pengarahan Pak. terkait perwalian. Ya walaupun untuk semester 1 ya untuk 2023 itu belum ada pengisian KRS ya. Jadi maksudnya belum ada milih-milih mata kuliah tapi masih paket gitu ya. Paket wajib di semester 1. Baik, di sini yang pertama saya ingin sampaikan dulu terkait kerja praktik dan magang gitu ya. Nah, jadi ini khusus untuk yang semester 5 dan 7 berarti ya. Jadi yang akan KP ya harusnya di tahun depan gitu ya, atau di semester depan bisa gitu ya, kalau ada yang ingin mengambil KP. Nah, jadi pengalaman yang sudah gitu ya, sebelum-sebelumnya, biasa itu kalau mahasiswa KP atau magang, nah itu selalu bertabrakan dengan semester genap gitu ya. Nah biasanya kan nanti untuk kerja praktik itu mulai bergerilya itu di Januari, Februari gitu ya, bahkan sampai bulan Juni gitu ya. Nah jadi untuk KP itu sendiri ada yang menghabiskan waktu sampai ya 1 semester gitu ya. Dampaknya mahasiswa tersebut menjadi tidak fokus untuk mengikuti perkuliahan di semester genap gitu ya.
atau di semester berjalan. Nah, di sini saya ingin sampaikan maksudnya kalau bisa gitu ya untuk nanti yang KP di gelombang berikutnya, untuk angkatan berikutnya direncanakan dari jauh-jauh hari. Gitu ya. Kalau perlu dari sekarang nih. Jadi dari sekarang harus sudah di planning kira-kira ingin mengambil mata kuliah KP itu di semester berapa. Nah, kalau misalnya sudah ditetapkan di semester 7 misalkan. Nah, berarti dari semester 5 atau misalkan dari semester 6 gitu nanti sudah mulai planning. Syukur-syukur dari awal perkuliahan di sini karena ada angkatan 2023 gitu ya. Jadi dari sekarang kalau perlu di planning. Gitu ya. Kenapa di sini saya undang untuk semua angkatan dan saya minta untuk yang 2023 juga yang mahasiswa baru untuk hadir. Karena biar ada gambaran nanti seperti apa sih perkuliahan selama 4 semester. Gitu. Jadi jangan sampai nanti dalam pemilihan mata kuliah gitu ya, lalu dalam menjalankan KP, tugas akhir dan lain sebagainya, dan MBKM yang sekarang sedang ramai gitu ya, jangan sampai nanti salah pilih gitu ya. Jadi KP-nya pada saat semester genap, akhirnya pada saat perkuliahan setengah semester, bahkan ada yang 1 semester hilang gitu ya, nggak muncul di perkuliahan. Nah itu nanti akan berdampak kepada aktivitas perkuliahan khususnya di mahasiswanya gitu ya. Nah makanya dari awal perkuliahan di planning. Nah lalu di sini saya mau share dulu gitu ya. Jadi nanti di planning kira-kira KP-nya mau kapan gitu. Nah di sini ada pedomannya nih, ada panduan KP-nya. Nanti saya share di teman-teman himpunan gitu ya, atau di Telegram nanti saya sampaikan ini. Nah, harapannya agar dibaca gitu ya, panduan ini. Nah, ini ada panduan KP. Ini yang terbaru gitu ya. Walaupun di sini yang 2022 yang tahun lalu, tapi ini yang terbaru yang disahkan terakhir oleh dekan. Oke. Nah, di sini. Jadi di tahap persiapan itu nanti mahasiswa diminta untuk membuat proposal KP gitu ya. Yang ditandatangani oleh koordinator program studi atau nanti dalam hal ini saya gitu ya yang menandatangani. Dan kalau bisa jangan salah ya, tapi kalau ini kemarin kebanyakan yang salah. Jadi bukan ketua tapi koordinator gitu ya. Karena SK-nya itu ya koordinator program studi bukan ketua gitu ya. Walaupun nanti kalau misalkan ada di beberapa dari kalian yang menemukan di pedoman atau di panduan misalkan masih menemukannya ketua program studi ya mohon diganti gitu ya. Jadi mulai di semester ini saya akan sedikit diperketat juga gitu ya, maksudnya biar sesuai dengan SK-nya. Jadi kalau ada yang meminta tanda tangan masih keterangannya ketua program studi itu saya kembalikan untuk diperbaiki gitu. Maksudnya biar jangan sampai nanti diikuti terus-terusan oleh teman-teman yang lain gitu ya. Karena kalau saya biarkan nanti pasti akan berkelanjutan gitu ya. Jadi tidak ada perbaikan. Nah, jadi nanti diminta untuk membuat proposal. Nah, proposal ini nggak ada template-nya gitu ya. Tidak ada formatnya. Jadi sama halnya seperti kalian mengajukan proposal pada saat di Ormawa gitu ya. Di kegiatan kemahasiswaan atau di himpunan. Kalau kalian yang ikut organisasi, proposalnya kurang lebih sama. Yang namanya proposal itu kan kita mengajukan gitu. Misalkan ingin kerja praktiknya di pabrik mana gitu ya, di industri mana. Nah, nanti buat proposalnya
sebaik mungkin gitu ya. Nanti ia menawarkan gitu ya, misalkan ingin kerja praktiknya itu ingin di bulan apa pelaksanaannya. Nah itu disampaikan pada saat di proposalnya. Kalau menurut saya sih kalau bisa proposalnya jangan terlalu panjang lebar gitu ya. Jadi mungkin kalau ada yang pernah di mahasiswa, kalian sudah pengalaman membuat proposal kerjasama gitu ya, atau proposal sponsorship yang ditujukan kepada calon-calon sponsor untuk kegiatan misalkan. Hal yang dijilid pakai lakban biasanya gitu ya, pakai mika gitu ya. Nah kalau bisa dibikin semenarik mungkin, dibikin 5 atau 10 halaman, kertasnya agak tebal gitu ya, misalkan pakai kertas kulit jeruk, di print full color semuanya, desain semenarik mungkin. Nah saya rasa itu nanti akan dibaca oleh pihak industri gitu ya. Nah jadi itu untuk KP gitu ya, nanti proposalnya itu mah silakan dirancang sendiri gitu ya. Nah syaratnya nanti mahasiswa mendapat panduan, yang ini sosialisasi gitu ya pelaksanaan KP. Lalu mahasiswa mencari dan melakukan survei rencana institusi yang akan dituju. Jadi mahasiswa yang mencari gitu ya. Jadi silakan tentukan mau kemana kerja praktiknya. Kalau bisa KP-nya itu yang sejalur dengan keilmuan gitu, atau konsentrasi, walaupun sebenarnya sudah tidak ada konsentrasi gitu ya karena semenjak ada MBKM. Tapi sebenarnya teknisnya masih ada berjalan di kurikulum kita gitu. Misalkan kalau kalian konsentrasinya mengambil arus kuat gitu ya, atau sistem tenaga listrik, diusahakan ya kerja praktiknya di tempat-tempat yang seputar arus kuat gitu. Misalkan di gardu induk, atau misalkan di Indonesia Power, atau di pembangkit gitu ya, pembangkit tenaga listrik. Nah jadi jangan sampai nanti konsentrasinya harus kuat, kerja prakteknya misalkan di warnet misalkan gitu ya. Dulu pernah ada gitu ya, jadi KP-nya di warnet gitu ya, di tempat internet yang penting ada kegiatan katanya di sana. Nah jadi jangan sampai seperti itu. Nah makanya harus di planning dari awal. Nanti pada saat saya KP itu saya pengen di mana ya? Kalau bisa yang mendukung dengan keilmuan saya. Saya pengen lebih kenal lebih jauh di pembangkit nih. Nah, searching dari sekarang. Misalkan kalau mau ke Indonesian Power, atau misalkan mau ke mana ya? Ke PLTU misalkan, atau di Jatiluhur di situ ya. Nah, kira-kira nanti saya ngubungin kemana nih? Cari searching aja, sekarang udah zaman canggih gitu ya. Teknologi sudah semakin berkembang. Tinggal searching aja, cari kalau misalkan saya ingin kerja praktek di PLTU atau di Jatiluhur gitu ya, atau di Indonesian Power, saya harus ngapain nih? Saya harus kemana? Gitu. Nah itu dicari dari sekarang gitu ya. Jadi jangan sampai nanti besoknya mau KP gitu ya, baru rame-rame gitu ya. Akhirnya asal dapat tempat KP aja gitu ya. Nah kebanyakan yang sudah seperti itu. Jadi sistem kebut semalam gitu ya. Jadi besok sudah mulai KP, baru mau nyari KP. Nah padahal nanti syaratnya itu, nah di sini ada nomor 4, mahasiswa menyampaikan surat pengantar permohonan KP dari fakultas yang ditujukan kepada institusi. Nanti ditandatangan oleh dekan atau wakil dekan 1. Nah, jadi nanti mahasiswa minta ke TU gitu ya, ke TU fakultas. Lalu di sini setelah mahasiswa mendapat balasan dari institusi yang akan dituju, selanjutnya disampaikan ke Kaprodi gitu ya, atau ke koordinator program studi. Nah, nanti disampaikan misalkan mau KP di mana gitu ya, laporan. Jadi jangan sampai nanti nggak lapor gitu. Nah, lalu yang berikutnya, pembimbing KP nanti ditetapkan sebelum berangkat ke lokasi KP oleh Porprodi. Mahasiswa berkonsultasi dengan pembimbing KP. Nah, sebenarnya ada satu lagi. Jadi kalau misalkan di sini kan ada
poin 4 ini menyampaikan surat pengantar permohonan KP. Cukup satu gitu ya. Misalkan saya mengajukan ke Indonesian Power. Gitu ya. Sebelum saya mendapatkan surat balasan, saya nggak boleh minta surat lagi untuk mengajukan KP ke Gardu Induk misalkan, ke beda instansi lain. Nah itu kalau bisa dihindari, jangan sampai gitu ya. Karena kenapa? Karena misalkan sekarang saya sudah kirim permohonan ke Indonesian Power, di sana diterima nih. Mereka kan pasti dirapatkan dulu gitu ya. Di sana ada rapat pimpinan atau ada rapat direksi. Ini ada mahasiswa dari Unsika ingin kerja praktek di tanggal sekian sampai sekian, bulan sekian gitu ya, tahun sekian. Sudah dirapatkan sama mereka, oke kita ketuk palu di ACC misalkan, mahasiswa Elektro Unsika akan KP di Indonesia Power pada tanggal yang ditentukan. Lalu si Indonesia Power mengirim surat balasan ke fakultas via email biasanya, menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diterima. Nah, sedangkan si mahasiswa tersebut gitu ya, mengajukan surat lagi yang berikutnya ke Gardu Induk. Jadi dari Indonesia Power belum ada surat balasan diterima atau ditolaknya, dia udah ngajukan lagi gitu ya, di waktu yang bersamaan, atau misalkan kok udah seminggu 2 minggu belum ada balasan, minta lagi ke fakultas, ngirim surat lagi. Nah, ternyata yang di Gardu Induk juga diterima. Ya, jadi Gardu Induk diterima, di Indonesia Power diterima. Akhirnya dia bingung mau milih yang mana. Misalkan mau milih yang Gardu Induk karena posisinya dekat di Karawang gitu ya. Saya pengen Gardu Induk Karawang saja gitu. Lalu di Indonesia Power-nya berarti kan nggak diambil tuh. Indonesia Power pasti nunggu-nunggu ini mahasiswa mana yang katanya mengajukan KP tapi kok nggak ada kabar, nggak ada kontak ke saya gitu ya. Padahal sudah dirapatkan. Nah, nanti berujung pada blacklist perguruan tinggi. Nah, nanti Indonesia Power biasanya langsung ke blacklist tuh. Berarti nanti ke depan dari Elektro Unsika atau bahkan yang lebih parah lagi dari Unsika tidak boleh kerja praktik di Indonesia Power. Nah, jadi nanti yang dirugikan adalah adik tingkat kalian gitu ya. Iya kalau misalkan hanya Elektro Unsika, tapi kalau misalkan langsung di blacklistnya Unsika, berarti satu Unsika mahasiswa tidak boleh kerja praktik di Indonesia Power. Berarti nanti secara tidak langsung gitu ya, kalian sudah zolim terhadap satu warga Unsika. Nah makanya diusahakan satu surat itu nunggu surat balasan. Kalau diterima lanjutkan, kalau ditolak baru kasih ke TU, minta lagi yang baru, surat permohonan lagi ke instansi yang lain. Gitu ya. Jadi etikanya seperti itu. Gitu. Jadi jangan sampai nanti minta surat permohonan ke fakultas langsung ke 5, ada yang ke Indonesia Power, ke PLTU, ada yang ke PLTG, ada yang ke Gardu Induk. Tiba-tiba diterima semuanya, akhirnya nama baik Elektro Unsika yang dikorbankan. Itu ya. Jadi mohon diperhatikan untuk tata cara permohonan surat ke industri nantinya gitu ya. Nah, untuk tahap pelaksanaan nanti saya kirim aja ininya, panduan KP-nya silakan dibaca gitu ya. Nah, yang jelas itu, jadi yang saya sampaikan tadi intinya yang pertama untuk surat permohonan kalau bisa jangan minta terlalu banyak. Satu dulu sampai dibalas, ada surat balasan gitu. Nah, antisipasinya Pak, saya udah ngajukan tapi nggak dibalas-balas nih, nggak ada perkembangan. Makanya kalau bisa jangan hanya berkirim proposal dan surat gitu. Kalau perlu datengin aja gitu ya ke tempatnya. Gitu. Kalau saya dulu gitu ya, kalau boleh cerita pengalaman saya dulu waktu mencari kerja praktek itu, saya datengin ke lokasinya Pak, tapi jauh. Saya juga dulu jauh dari Jogja, saya ke Semarang gitu ya. Terus dari Jogja pernah juga saya ke Karawang nyari pembangkit yang ada di Karawang gitu ya. Dulu kan ada Pertamina juga ada gitu ya. Nah jadi samperin, datengin, kalau perlu sampai minta kontak HRD misalkan, atau kontak yang nerima proposal kita.
misalkan biasanya nanti kan diterima oleh security di sana gitu kan, mau ketemu sama siapa, mau ketemu bagian yang menerima kerja praktek Pak, saya dari Mas Onsika gitu, bla 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 jelasin. Nah, saya baiknya ketemu siapa gitu. Nanti diarahkan, minta kontaknya. Jadi biar nanti kita gampang nge-follow up-nya. Jadi kalau misalkan seminggu, 2 minggu nggak ada kabar, dikontak tuh ibu atau bapak yang nerima proposal kita. Jadi jangan hanya kirim aja proposal gitu ya, udah tungguin gitu ya. Nah kalau gitu mah berarti ya untung-untungan gitu ya. Makanya dari awal di planning gitu ya. Kerja praktek yang penting dapat di mana aja udah kirim gitu ya. Di planning kalian passionnya kemana gitu ya. Terus pengen kepo kemana sih gitu ya. Karena kerja praktek itu kan nanti tujuannya sebenarnya kita mengamati proses kerja di sana gitu ya. Misalkan gitu ya. Proses kerjanya seperti apa. Lalu nanti pada saat kerja praktek ya di sana kalau bisa betul-betul menjaga nama baik alma mater gitu ya. Jadi kalau memang di sana peraturannya harus datang, karena kan kita harus mengikuti pola kerja di sana gitu ya. Kalau misalnya di sana harus datang jam 7 pulang jam 5 sore ya ikuti gitu ya. Jangan sampai datang jam 10 gitu ya. Nanti habis zuhur udah pulang. Nah, nanti akhirnya berujung pada citra buruk gitu ya. Elektronsiknya. Oke, itu untuk yang KP gitu ya. Nah, lalu untuk yang KRS perwalian, ya, tadi saya lewat harusnya perwalian dulu gitu ya. Slide-nya kebalik. Nah, lalu untuk yang perwalian, untuk pengisian KRS dan perwalian, nah, di sini saya sudah mempersiapkan, ada linknya juga. Bentar. Mudah-mudahan kebaca ya. Mudah-mudahan kebaca. Nah, jelas kok. Oke, di sini ada beberapa 13 gitu ya, ada 13 step. Nah, jadi nanti untuk proses perwalian, saya rencana sih nanti habis setelah ini gitu ya. Setelah hari ini saya ingin plotting untuk jadwal perwalian, sebenarnya harusnya sudah dari tanggal 14/8 kalau nggak salah di jadwal itu ya, di edarannya. Jadi belum terlambat gitu ya, karena paling untuk perwalian butuh waktu sehari 2 hari gitu ya. Jadi tidak berlangsung lama. Nah, jadi untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran tahun akademik ya, tahun akademik 2023-2024 kita mengacu pada kalender akademik Unsika. Nah, untuk pengisiannya jadi untuk saat ini kita masih menggunakan e-kampus gitu ya. Untuk yang angkatan 2023 mungkin sudah tidak asing gitu ya. Kemarin pada saat pendaftaran pun via e-kampus gitu ya. Jadi nanti bisa dibuka kembali e-kampusnya. Ini untuk linknya gitu ya. Nanti ini saya kirimkan juga. Lalu login dengan NPM sebagai username dan passwordnya sesuai yang sudah diberikan. Nah, mekanisme pengisian KRS nanti saya kirim. Ini pokoknya ini linknya saya kirim semua file ini gitu ya. Nanti saya kirimkan via himpunan dan Telegram gitu ya. Makanya nanti kalau bisa untuk semua mahasiswa teknik elektro semua angkatan join ke Telegramnya gitu ya. Jadi biar nanti termasuk ke Instagram
Jadi saya biasanya kalau ada informasi itu saya share-nya kalau WA itu WhatsApp ke himpunan gitu ya. Nanti dibantu diteruskan, lalu Instagram dan Telegram gitu ya. Instagramnya Teknik Elektro. Jadi segala sesuatu ya, karena di IG-nya itu termasuk untuk pengarsipan dokumen prodi kalau untuk saya gitu ya. Jadi kira-kira nanti seperti pelaksanaan sidang itu tanggal berapa, nah saya arsipkan lewat Instagram. Jadi termasuk informasi-informasi saya share di sana. Nah, bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan perwalian dan pengisian KRS dianggap tidak aktif pada semester ganjil, berarti mohon maaf ini masih genap ya. Jadi dia anggap tidak aktif pada semester ganjil 2023-2024. Nah, jadi silakan semuanya wajib melakukan perwalian dan pengisian KRS gitu ya. Bagi yang sudah memiliki dosen wali untuk angkatan 2022 ke atas gitu ya. Nah, berarti sudah punya dosen wali, silakan dikontak nanti dosen walinya ingin melaksanakan perwalian kapan gitu ya, untuk luring atau daring di kampus 1 atau kampus 2 gitu ya. Nanti ditanyakan ke dosen walinya untuk segera melaksanakan perwalian. Nah, kalau untuk yang 2023 kalau nggak salah belum di plotting ya dosen walinya. Saya rencana baru hari ini ingin plotting dosen walinya. Karena masih menunggu yang 20 mahasiswa belum ada yang mendapatkan NPM, masih ada 20 mahasiswa lagi infonya seperti itu. Nah, ini daftar mata kuliah yang harus diambil oleh setiap angkatan dapat dilihat sesuai sheet masing-masing angkatan. Nanti di sini ada beberapa sheet di setiap angkatan. Ada yang terbaru yang sudah saya buat untuk 2023 gitu ya. Kalau 2023 kan tidak perlu mengambil pilihan karena sudah paket gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan pada saat perwalian ya. Jadi dosen wali itu adalah ya bisa dibilang partner kalian gitu ya. Jadi kalian ingin konsultasi, curhat dan lain sebagainya seputar perkuliahan, masalah keluarga pun boleh gitu ya. Silahkan dikonsultasikan kepada dosen wali. Jadi jangan sungkan gitu ya bertanya ke dosen wali atau curhat ke dosen wali. Tidak apa-apa, karena memang itu salah satu tujuan dari dosen wali. Kalau dulu di SMA itu atau di sekolah gitu ya, di sekolahan itu kan ada namanya guru BK gitu ya. Atau guru BK, nah itu ada bimbingan konseling. Nah, pada saat perkuliahan dosen wali itu hampir sama tugasnya seperti guru BK gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada masalah apa-apa gitu ya minimal gitu ya, masalah akademik di kampus, ceritakan kepada dosen wali, apapun itu gitu ya. Misalkan untuk pendaftaran beasiswa, atau misalkan ada yang kesulitan untuk membayar UKT, misalkan pada saat pemilihan mata kuliah bingung gitu ya. Nah, konsultasikan pada dosen wali. Atau misalkan nanti pada saat kalian ingin mengikuti MBKM, nah itu konsultasikan dulu ke dosen wali. Karena dari kementerian pun memang dihimbau gitu ya, dihimbau untuk mahasiswa yang mengikuti MBKM itu wajib komunikasi dengan dosen wali dan Porprodi. Jadi yang pertama ke dosen wali dulu. Jadi minta arahan dari dosen wali, kalian MBKM-nya mau kemana gitu ya, studi independen, magang dan lain sebagainya, atau mau kemana. Nah, nanti konversinya ke mata kuliah mana. Nah, itu didiskusikan gitu, dikomunikasikan kepada dosen wali. Jadi jangan sampai kalian ikut MBKM, dosen wali nggak tahu. Atau yang parah lagi ikut MBKM, atau prodinya nggak tahu gitu ya. Ikut aja tiba-tiba nanti pas di akhir semester gitu ya, penilaian, datang aja kalian menyerahkan nilai hasil MBKM. Nah, itu menyalahi aturan gitu ya.
Padahal kan nanti pada saat kalian mengambil MBKM itu harus ada konversi mata kuliah dulu gitu ya. Belum tentu nanti yang MBKM yang kalian ikuti itu bisa dikonversi ke semua mata kuliah yang ada di elektro. Jadi kalau kemarin beberapa waktu lalu sempat ada juga yang MBKM-nya. Nah, kalau kita di elektro kan sebenarnya hampir kurang berhubungan kalau ke arah sana gitu ya, kecuali kalau misalkan teman-teman di FKIP gitu ya, Fakultas Keguruan. Pendidikan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan elektro ada yang mengikuti kampus mengajar gitu ya boleh gitu ya, tetap dibolehkan, diizinkan untuk ikut. Nah, paling nanti konversi ke mata kuliah misalkan di kita biasanya ada kampus Merdeka 1 sampai 9 misalkan itu ya. Nah, paling nanti dikonversi gitu. Kalau misalkan harus 20 SKS, berarti dimasukin aja nanti kampus Merdeka 1, kampus Merdeka 2 sampai nanti jumlahnya 20 SKS. Nah, berarti kan akhirnya nanti mata kuliah yang dikonversi itu mata kuliah yang itu sifatnya bukan ke pendukung keelektroannya gitu. Jadi kalian ikut kampus mengajar ya hanya sebagai pengalaman gitu. Makanya perlunya konsultasi kepada dosen wali dan korprodi itu untuk mengecek nanti silabus yang di MBKM sama nggak dengan yang di elektro gitu ya. Nah, lalu bagi angkatan 2015 sampai 2000 ini yang akan mengulang mata kuliah gitu ya. Nah, itu yang tidak dibuka dapat konsultasi dengan dosen wali. Nah, ini kan dosen wali lagi gitu ya. Karena memang tempat curhat kalian itu ya dosen wali gitu ya. Jadi silakan ditanyakan ke dosen wali. Pak, saya kesulitan untuk bayar UKT. Konsultasi dulu dengan dosen wali. Gitu. Nanti agar dosen wali memberikan saran-saran atau solusi yang diberikan gitu ya. Oh, misalkan baiknya kamu misalkan kalau emang sudah tidak ini lagi misalkan gitu ya, coba aja ambil cuti gitu ya. Nah, jadi nanti dosen wali yang akan memberikan masukan dan saran. Jadwal perkuliahan dapat dicek langsung di e-kampus setelah melakukan perwalian e-kampus. Nah, nanti setelah kalian sudah melakukan akan menyetujui hasil pengisian KRSN kalian. Nah, lalu ini yang saya mau tekankan. Jadi kalau misalkan nanti ada yang IPK-nya 1 sampai 1,49, nah berarti maksimal mengambil mata kuliah di semester ganjil gitu ya. Nah, berarti maksimalnya 12 SKS. Jadi IP semester ya. Kalau IP semesternya misalkan kemarin di semester genap nih gitu ya. Kemarin di semester genap IP-nya 1,3 misalkan. Nah, berarti di semester ganjil besok atau di semester yang sekarang ini gitu ya, ganjil. Nah, berarti maksimal itu mengambil 12 SKS. Jangan sampai lebih. Nah, ini yang harusnya gitu ya, nanti kalian ya harus komunikasi sama dosen wali gitu ya. Nanti kalau perlu karena kalian sudah mengikuti sosialisasi ini, jangan sampai sudah tahu nih IPK-nya 1,3 maksimal ngambil 12 SKS. Nanti biasanya ada yang suka berpikiran gini, pasti nggak dicek nih gitu ya sama dosen wali, saya ambil aja gitu ya. IP saya 1,3, saya ngambilnya 21 SKS gitu ya. Atau misalkan nanti dimunculin IP semester yang lalunya, misalkan dosen wali minta silakan upload IP semester yang kemarin genap gitu ya. Nah, saya upload aja yang IP saya tinggi gitu ya. Yang IP-nya masih 2,9 misalkan. Jadi saya bisa maksimal ngambil 21. Nah, jangan seperti itu gitu ya. Jadi sekarang kalian sudah tahu batas-batasnya gitu ya. Kalau misalkan IP 1 sampai 1,49 itu maksimal 12.
Nah, sampai seterusnya gitu ya. Kecuali kalau yang IP-nya masih di angka 3 sampai 4. Nah, itu bisa mengambil maksimal 24 SKS gitu ya. Jadi kalau memang IP-nya 3,2 misalkan, nah terus ternyata di semester besok ganjil, Pak kayaknya saya cuma 18 SKS gitu ya. Boleh gitu ya. Ini kan maksimal 24. Nah, misalkan 18 SKS, sisanya masih ada 6 lagi nih. Terserah apakah mau mengulang lagi di yang mata kuliah yang lalu, misalkan yang genap, yang ganjil yang lalu, misalkan ini ada mata kuliah dapat nilai C nih, saya ambil lagi, saya ngulang di semester ini. Jadi silakan mau dimaksimalkan 24 boleh, kalau misalkan ingin hanya 18 juga boleh gitu ya. Nah, jadi angka di sini itu maksimal. Ya, jadi kalau misalkan IP-nya 3,2 maksimal itu 24 SKS, kalau hanya mengambil 18 ya boleh gitu ya. Oke, ini untuk perwalian gitu ya. Nanti tanya jawabnya sekalian aja ya gitu ya. Dan yang berikutnya MBKM ya. Oke, MBKM ya. Tadi sekilas sudah sedikit saya singgung tentang MBKM. Nah, di sini juga ada panduannya ya, yang sudah dibuat oleh tim MBKM Teknik Elektro. Waktu itu ada Bu Ulin selaku Korprodi yang lalu, ada Bu Nurani, Bu Bella kalau nggak salah ya kemarin. Nah, di sini ada, nanti saya share semuanya gitu ya. Jadi ini saya akan bagikan semua biar nggak terlalu banyak pertanyaan. Nanti setelah ini, setelah di-share, kalau misalnya kalian sudah baca-baca ada pertanyaan silakan. Boleh japri, boleh via grup ya juga boleh. Jadi silakan budayakan membaca gitu ya. Jadi jangan sampai sudah di-share tapi nggak dibaca. Nah, pedoman ini dibuat untuk dibaca gitu ya. Nah, jadi nanti ada beberapa kegiatan di MBKM itu ya. Ada 8 kalau nggak salah ya di MBKM itu. Nah, cuma nanti bisa dicek gitu ya, di searching aja di Google banyak gitu ya. Untuk kegiatan MBKM ada studi dan ada magang gitu ya. Ada magang industri dan lain sebagainya. Nah, ini ada mata kuliah yang konversi ya. Jadi di sini di pedoman ini sudah dicantumkan juga yang tadi saya bilang ada, nah di sini ada Kampus Merdeka 1 gitu ya, SKS-nya 1. Kampus Merdeka 6 itu SKS-nya 6 gitu ya. Nah, nanti saya sampaikan. Nah, jadi mata kuliah MBKM Program Studi Teknik Elektro ini ada 8 gitu ya. Jadi misalnya nanti ada kode mata kuliahnya KME gitu ya 61601. Ini pengembangan keprofesian dan jumlahnya 3 SKS. Nah, di sini ada magang industri, jumlahnya 9. Karena kenapa dibikin seperti ini kurikulumnya? Ini kurikulum terbaru teknik elektro gitu ya. Dimasukkan mata kuliah tambahan ini untuk mengcover mahasiswa yang mengikuti MBKM. Jadi kalau misalkan tadi kan
yang MPKM yang ada 8 gitu, 8 tipe itu, ada kampus mengajar gitu ya, ada magang dan lain sebagainya, studi independen. Nah, kalau misalkan ke kampus mengajar, kami kan agak kesulitan di prodi gitu ya, untuk mengkonversinya. Karena di kurikulum kita kan tidak mengarah ke pengajaran gitu ya. Kalau misalkan mahasiswa ikut kampus mengajar, boleh nggak Pak? Boleh gitu ya. Karena kita nggak boleh menolak perintah dari kementerian gitu ya, karena di kementerian kan membebaskan, di kampus Merdeka itu kan berarti yang namanya merdeka, mahasiswa itu dibebaskan mengikuti MBKM gitu ya, kuliah di luar kampus istilahnya gitu ya. Jadi kalian di kuliahnya di Unsika, semenjak ada MBKM itu dibebaskan ingin mengikuti perkuliahan misalkan di kampus lain atau di industri gitu ya, itu boleh. Itu dibebaskan. Nah, karena itu dari tim di Prodi Teknik Elektro, tim kurikulum membentuk mata kuliah baru untuk mengakomodir mahasiswa yang misalkan tadi kalau misalkan ikut MBKM-nya yang kampus mengajar, silakan ikut, karena kita diharuskan untuk mengkonversi sebanyak 20 SKS gitu ya, untuk yang mengikuti MBKM. Jadi kan 1 semester kan, MBKM itu kan 1 semester, selama 6 bulan gitu ya. Nah, jadi selama 6 bulan itu kalian kuliahnya di luar gitu ya. Jadi mengikuti kegiatan di luar selama 1 semester. Nah, itu harus dikonversi sebanyak 20 SKS. Kalau misalkan kampus mengajar, berarti kan kalian misalkan mengajar di SD gitu ya, atau di sekolahan gitu ya. Nah, nanti kami konversinya ya, kalau memang ada yang relate, ada yang berhubungan dengan kurikulum di teknik elektro gitu ya, kami konversi. Tapi kalau misalkan kegiatannya full mengajar ya, kami konversinya ke dalam mata kuliah ini gitu ya. Nanti yang kurikulum ini yang 8 mata kuliah ini, nah kita masukkan agar totalnya nanti 20 SKS. Nah, nanti kalian di transkrip nilainya ada mata kuliah ini gitu ya. Karena nggak boleh nggak dikonversi gitu ya. Nah, lalu mata kuliah yang tidak bisa dikonversi. Nah, ini mata kuliah intinya teknik elektro gitu ya. Di sini ada pengantar analisis rangkaian dan lain sebagainya gitu, sampai praktikum, sampai ke tugas akhir 2 gitu ya, sampai skripsi. Nah, kita skripsi di teknik elektro ini sudah menggunakan capstone design gitu ya, yang sekarang sudah sedang digaungkan gitu ya. Karena kalau untuk IAB gitu ya, untuk akreditasi internasional itu harus menggunakan capstone design. Nah, jadi ada 20 mata kuliah nih yang tidak bisa dikonversi gitu ya. Kecuali gitu ya. Kecuali kalau memang ikut MBKM-nya yang relate gitu ya. Misalkan kemarin ada yang kuliahnya MBKM-nya itu di Bangkit kalau nggak salah ya. Nah, kalau di Bangkit itu pas ditanya memang di sana kegiatannya lebih banyak ke programming gitu ya. Nah, kita konversi ke dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Yang penting jelas gitu ya. Makanya harus konsultasi dulu dengan dosen wali dan korprodi itu. Nanti yang dibicarakan itu silabusnya. Misalkan Pak, saya ingin MBKM ke studi independen. Tempatnya di misalkan startup gitu ya. Startup X misalkan. Nah, nanti biasanya mitra MBKM itu punya silabus. Mereka punya silabusnya gitu ya. Nanti mahasiswa di sana itu kegiatannya ngapain aja sih? Belajar apa aja sih? Bikin project apa gitu kan? Nah, nanti setelah ada silabusnya disampaikan kepada dosen wali dan korprodi, nanti kami cek. Oh, ternyata di sini silabusnya nanti mereka belajar ini. Nanti kalau misalkan ada yang berhubungan, oh kalau misalkan seperti yang dibangkit kemarin gitu ya. Karena programming, oh masuk nih algoritma dan pemrograman kita masukin. Konversi 1 mata kuliah ini. Gitu ya. Lalu misalkan ada lagi yang kira-kira misalkan studi independennya di pabrik chip misalkan atau IC gitu ya. Nah, nanti kita masukkan lagi kira-kira masuk ke mana nih gitu ya. Oh, ternyata masuk ke pengantar analisis rangkaian atau rangkaian listrik misalkan, atau ke sistem digital misalkan ada yang ke startup pembuatan
apa misalkan gitu ya, pembuatan program gitu ya. Nah, nanti masuk ke mata. Jadi nanti kita cek dulu mata kuliahnya, silabusnya gitu ya. Silabusnya kita cek dulu, ini relate kemana. Nah, ini nanti disampaikan kepada dosen wali, silabusnya itu. Nanti dosen wali mengarahkan, oh berarti nanti kalau silabusnya ini, kamu mau ngambil mata kuliah aja, konversi ke sini. Nanti ini konversi ke sini gitu ya. Nah, nanti dihubung-hubungkan antara silabus di MBKM dengan kurikulum di kita gitu ya, yang berjalan pada saat kalian MBKM. Nah, untuk tugas akhir capstone desain 1 dan 2, nah ini kalau ini belum bisa gitu ya. Belum bisa karena memang harus membuat alat gitu ya. Jadi untuk tugas akhir 1 dan 2 ini karena capstone desain dan kita by product, jadi harus ada produknya gitu ya, harus ada alatnya. Nah, ini gitu ya untuk MBKM. Nanti pedomannya lebih jelasnya saya kirimkan. Kalau misalkan masih ada yang bingung nanti bisa ditanyakan. Oke, MBKM sudah. Yang terakhir tugas akhir ya. Nah, untuk yang 2023 nggak apa-apa ikut yang tugas akhir gitu ya. Jadi sambil ada wawasan. Tugas akhir. Tugas akhir. Capstone design ya. Nah, kita elektro di Unsika itu sebenarnya sudah gaul gitu ya, sudah update. Jadi insya Allah nggak kalah dengan elektro di kampus-kampus yang lain, karena kita sudah mengikuti capstone design. Ini alhamdulillah ada tim penyusunnya gitu ya, ada Pak Abdi dan ada Bu Ulin yang dari awal sudah menyusun ini gitu ya, capstone design. Oke, saya share dulu pedomannya ya, pedoman tugas akhir. Ini yang sedikit agak beda gitu ya, dengan skripsi kebanyakan yang di kita sebelumnya gitu ya, atau di prodi lain di Fakultas Teknik. Belum ada yang menggunakan ini, baru elektro gitu ya, yang menggunakan capstone design. Jadi terima kasih kepada Pak Abdi dan Bu Ulin. Mudah-mudahan nanti menjadi amal kebaikan gitu ya. Karena ini bagus banget gitu ya. Jadi kalau nanti kalian, karena kita kiblatnya ke ITB gitu ya. Jadi kalian kuliah di Unsika berasa di ITB gitu ya. Jadi jangan berkecil hati yang kemarin mungkin ada yang daftar ITB belum lolos gitu ya. Nah, ini kurang lebih tugas akhirnya mirip-mirip ITB. Karena kita kiblatnya di sana. Dari UGM pun meniru ke ITB gitu ya. Jadi pernah juga Bu Ulin dan Pak Abdi kalau nggak salah pernah ingin melihat capstone desainnya UGM. Nah, kurang lebih bersama dengan ITB gitu ya. Kalau di ITB itu di sini namanya B100 kalau nggak salah. Jadi kita S1, E2, E3 sampai E5 gitu ya. Kalau di ITB itu B100, B200, B300. Tapi ada maksudnya gitu ya, ada filosofinya gitu ya. Jadi bukan berarti B100 itu hanya kode. Tapi ada, kalau di sini kan kalau nggak salah engineering gitu ya. Engineering 1 gitu ya. Kita pakai S1, E2. Nah, ini yang sekarang sedang kita gunakan gitu ya. Nah, jadi jangan kaget nanti, terutama buat yang baru-baru gitu ya, yang 2023, kalau skripsinya ada 2 gitu ya. Bikin skripsi iya, bikin dokumen engineering iya gitu ya. Nah, yang membedakan itu. Jadi nanti dibikin tim gitu ya. Satu tim itu maksimal 3 orang untuk tugas akhir. Nah, nanti timnya itu ya biasanya ada yang random, ada yang milih sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan milih sendiri, biasanya nanti dikasih waktu untuk membentuk timnya. Kalau misalkan ada beberapa mahasiswa yang tidak membentuk tim, ya nanti kita random diacak gitu ya untuk timnya. Nah, kenapa dibikin tim seperti itu? Karena nanti ada di sini tujuannya gitu ya. Kenapa kita pakai
caption design gitu ya. Ya salah satunya juga buat leadership gitu ya, cara manajemen gimana kalian nanti mengatur tim gitu ya. Dalam satu tim itu dengan beberapa tipe orang gitu ya. Kan satu tim 3 orang, nanti dipilih leadernya siapa. Nah, yang 2 itu kan berarti punya karakter yang beda-beda. Tugas kalian adalah bagaimana menyatukan 3 kepala ini gitu ya. Gimana biar tetap solid, tetap kompak, nanti tujuannya sama di akhir, sampai ke sidang tugas akhir gitu ya. Nah itu kalau yang sudah berjalan, ya banyak ceritanya gitu ya. Dari 3 itu ada yang 1 nggak pernah muncul gitu ya. Ada yang satunya lagi di kontak nggak bisa gitu ya. Karena itu tantangannya di situ gitu ya. Jadi tidak selamanya mulus semuanya gitu ya. Dalam satu tim itu banyak ceritanya. Ada yang dari 3 itu misalkan yang 1, atau misalkan dalam 3 itu ada 1 cewek, 2 cowok, ternyata ada yang cinlok gitu ya. Nah itu salah satu masalah-masalah di dalam penyusunan caption design ini gitu ya. Tapi masalah itu yang harus dipecahkan di tim tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai Pak yang 1 nggak aktif, saya ganti aja. Nah, jangan seperti itu gitu. Nanti karena ini belajar manage gitu ya, manage tim. Nanti kalian kalau pas di industri kan seperti itu. Kalau pas pada saat kalian bekerja di lingkungan pabrik misalkan, kalian jadi manajernya, masa nanti ada yang nggak aktif, satunya langsung dipecat kan, nggak juga gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya melihat potensi-potensi dalam setiap anggota kalian gitu ya. Jadi memang di setting ada yang di random gitu ya timnya. Nah itu tantangannya gitu ya. Jadi jangan sampai 1 nggak aktif terus ditinggalin gitu ya. Nah tapi kalau bisa dikomunikasikan dalam waktu yang singkat gitu ya. Dengan waktu 1 semester itu sangat singkat sekali gitu ya. 6 bulan bahkan tidak sampai 6 bulan gitu ya. Paling efektif itu ya 4 bulan 1 semester itu. Nah, jadi nanti di sini karena kita by product, di sini untuk yang caption design itu kalian harus bikin produk, bikin alat. Alatnya itu harus yang bisa diimplementasikan gitu ya. Jadi bukan bikin prototype lagi gitu ya, untuk tugas akhirnya. Jadi kalau misalnya nanti kalian bikin tugas akhir, bikin apa, nah itu harus yang bisa diimplementasikan. Makanya nanti di dokumen engineering ini ada untuk E1 itu proposal gitu ya. Nanti E2 itu ada spesifikasi fungsional hardware dan softwarenya. Lalu E3-nya itu desain produknya. Nah, nanti pada saat pengajuan proposal itu biasanya harusnya gitu ya, sudah sampai ini E1, E2, E3. Gitu. Jadi harus pada saat kalian nanti mengajukan proposal tugas akhir atau TA1, nah harusnya kalian sudah bikin S1 sampai E3. Jadi sudah sampai desain produknya. Ya, desain produknya seperti apa dibikin gitu, dirancang, lalu spesifikasinya seperti apa, hardware-nya menggunakan apa aja, software-nya apa gitu ya. Nah, itu nanti proposal E1 sampai E3. Setelah proposal itu di ACC oleh tim dosen, nah nanti baru masuk ke bagian TA2, itu di bagian implementasi dan pengujian. Sudah mateng nih. Gitu ya. Jadi setelah seminar proposal itu sudah tidak ada perubahan lagi harusnya. Karena kenapa? Karena di proposal ini sudah masuk S1, E2, E3 ini sudah masuk ke dalam spesifikasi fungsional. Jadi sudah dianalisis kebutuhannya tuh. Misal kalau saya mau bikin pembangkit hybrid antara panel surya dengan turbin angin misalkan. Nah, saya harus cari dulu speknya seperti apa, turbin anginnya yang kapasitas berapa, lalu panel suryanya kapasitas berapa, lalu softwarenya saya ingin menggunakan apa, nanti biayanya habis berapa, desain produknya, nanti gambaran alatnya saya mau bikin seperti apa. Nah itu harus sudah mateng gitu ya. Nah setelah ini ditentukan nanti masing-masing karena satu tim itu ada 3 orang, nanti si A mengerjakan ini, si B mengerjakan ini, si C mengerjakan ini. Gitu. Jadi harusnya di proposal itu sudah mateng nih. Nah, tadi lagi-lagi saya bilang jangan sampai nanti sistem kebut semalam gitu ya.
Jadi baru misalkan minggu depan saya buka gitu ya pendaftaran seminar proposal, baru bikin dalam waktu seminggu itu bikin S1 sampai E3. Nah itu salah gitu ya. Harusnya ini dibuat dalam waktu misalkan 1 semester. Jadi dari sekarang dibentuk timnya gitu kan, direncanakan kalian ingin bikin apa, langsung cari dosen pembimbing, calon gitu, calon dosen pembimbing. Sambil dikomunikasikan, Pak atau Bu saya ingin bikin alat ini nanti untuk skripsi, apakah memungkinkan atau tidak, apakah layak atau tidak. Gitu. Jadi setelah punya ide, cari tim gitu ya, lalu cari calon dosen pembimbing gitu ya. Atau konsultasi ke dosen yang ada di lektor aja boleh gitu ya. Ke semuanya, tidak harus ke calon pembimbing misalkan. Jadi kalau misalkan saya punya rencana membuat tidak untuk dijadikan sebagai TA1 misalkan. Nah, kalau misalkan kata dosennya, oh ini bagus, layak gitu kan. Nah, setelah itu langsung cari studi literaturnya gitu ya. Cari referensi yang akan mendukung dokumen S1 sampai 3 ini gitu ya. Jadi cari gitu ya, nanti state of the art-nya apa, kalau perlu keunikan dari alat kalian apa gitu ya, dicari keunggulannya apa, sampai bikin desain produknya. Nah, jadi nanti di S1, E2, E3 pas kalian seminar proposal itu, ini sudah tidak ada perubahan, paling hanya kalaupun ada revisi dari dosen penguji, penambahan-penambahan, misalkan ada fitur tambahan dari dosen. Oh bisa ditambahin ini gitu ya. Nah, jadi tinggal menambahkan beberapa fitur misalkan, atau menambahkan beberapa referensi. Jadi pas seminar proposal itu tidak mentah gitu ya. Kebanyakan yang sudah-sudah itu pada saat seminar proposal desain produknya masih, wah kalau bahkan ada beberapa meme gitu ya, di proposalnya bagus gitu ya, ternyata pas mulai ke implementasi dan pengujian implementasi gitu ya, mulai ke implementasinya dirubah karena Pak ternyata ini sulit gitu ya. Pak ternyata kami tidak mampu ke sini gitu ya. Nah jadi proposalnya dibikin sebagus mungkin, ternyata pas implementasinya tidak mampu gitu ya. Nah makanya di sini kenapa ada spesifikasi fungsional, hardware dan software gitu ya. Nah di sini kan ada perhitungannya gitu ya. Di bagian E2 itu ada analisis dulu. Kira-kira nanti mungkin nggak nih, masuk akal nggak gitu ya. Jangan sampai bikin desain produknya yang bagus gitu ya. Spesifikasinya bagus, ternyata pada saat implementasi ternyata kesulitan. Nah ini sering terjadi. Setiap angkatan pasti ada. Pas proposalnya bagus, bahkan sampai ada yang merubah judul gitu ya. Bahkan ada bimbingan saya sendiri merubah judul gitu ya. Pada saat proposal itu judulnya bagus tentang pembangkit, ternyata pada saat implementasi TA2 gitu ya, di tugas akhir yang keduanya itu dirubah judulnya tanpa ada konfirmasi ke dosen pembimbing ke saya gitu ya. Jadi awalnya pembangkit, pas di implementasi mau sidang tugas akhir, ternyata dirubah menjadi judul yang lain tentang penerangan di kandang ayam kalau nggak salah waktu itu gitu ya. Wah itu saya sangat kecewa sekali gitu ya. Jadi tidak ada komunikasi tapi tiba-tiba dirubah. Pada saat pengajuan judulnya bagus tentang pembangkit, ternyata pada saat implementasinya dirubah. Tidak ada konfirmasi. Nah makanya dokumen S1, E2, E3 itu jangan hanya sebatas dokumentasi, jangan hanya sebatas administrasi gitu, cuma dibikin selesai udah gitu ya. Tapi di sini harusnya sudah matang semuanya. Semua tim sudah setuju, sudah sepakat dengan biaya yang sudah ditentukan juga. Di sini kan ada di S1, E2, E3 di sini ada analisis biayanya, ada analisis cost. Nah, kira-kira biayanya berapa, sumber dananya dari mana. Nah, di sini harus sudah dituangkan. Gitu. Kalau misalkan syukur-syukur kalian punya sponsor, misalkan mengajukan dari mana gitu kan. Nah, diajukan di sini, dimasukkan ke dalam dokumen S1 sampai E3. Jadi jangan sampai mengerjakan S1, E2, E3 itu hanya sebatas wah lagi pada bikin dokumen engineer ini buat seminar proposal, bikin ikutan gitu ya. Tapi harus dikerjakan sebaik mungkin. Nah, lalu di TA2-nya implementasi dan pengujian. Nah, pengujian juga kalau bisa sudah ditetapkan pada saat kalian
studi literatur. Misalkan saya mau bikin alat A gitu ya. Nah, nanti kira-kira pengujiannya saya mau menguji apanya nih? Variabel yang saya mau ambil apa, parameternya apa aja sih nanti yang saya bakal uji, atau variabelnya apa aja yang saya bakal uji. Yang lucu yang sering saya temukan gitu ya, bikin alat sudah ketemu nih, misalkan bikin pembangkit gitu ya, hybrid misalkan, pada saat uji bingung, Pak yang saya uji apa ya Pak gitu. Nah ini yang lucu gitu ya, dia bikin sendiri alatnya tapi bingung mau nguji apanya gitu. Nah berarti kan proses di S1, E2, E3-nya ini nggak berjalan gitu. Padahal kan di S1, E2, E3 ini ada studi literatur, di mana di studi literatur itu kan kita boleh mencari referensi jurnal atau penelitian terdahulu. Di penelitian terdahulu itu kalau misalnya kita bikin alat A, di paper pasti ada. Yang diuji itu misalkan variabel apa. Nah pasti ada di papernya itu. Nah jadi lucu kalau pada saat di bagian pengujian, dia bingung, Pak yang saya mau uji apa ya Pak? Nah berarti proses S1, E2, E3-nya ini gagal. Ya, berarti tidak terpenuhi. Jadi kalau masih ada yang bingung pengujiannya apa, gitu ya. Nah ini berarti prosesnya salah di sini. Nah nanti selain bikin dokumen engineering, kalian juga bikin skripsinya gitu ya. Skripsi masing-masing individu di dalam satu tim itu. Jadi tetap ada skripsi, walaupun nanti ada wacana katanya dari kementerian ingin menghilangkan skripsi. Nah jadi kita lebih mudah di elektronika tinggal menggunakan dokumen engineering sebagai syarat lulus gitu ya. Oke, itu untuk yang skripsi. Sudah selesai paparan kita pada hari ini gitu ya. Silakan saya buka pertanyaan dulu untuk 3 orang gitu ya, dari 4 materi tadi yang sudah sampaikan. Silakan. Oh, di situ udah ada nih. Pak Dian punten baru bergabung. Alif kan sekarang lagi menjalani studi independen tapi non linear dengan prodi. Itu kira-kira dapat konversi SKS berapa ya Pak? Oh udah dijawab juga nih. Alhamdulillah berarti bisa ya Pak 20 SKS. Bisa aja Pak di dosen pembimbing favorit Pak Edmund. Oke, Pak Dian punten baru bergabung. Oke. Nah jadi kalau misalkan tadi yang nggak relate gitu ya, yang nggak linear itu ya, yang non linear masih bisa dikonversi karena wajib gitu ya. Cuma syaratnya harus komunikasi dulu ke dosen wali dan korprodi kalau misalkan ingin ikut MBKM, karena nanti bakal dilaporkan dulu pada saat di awal di data gitu ya untuk konversi SKS-nya. Jadi jangan sampai nanti pas sudah selesai kegiatannya baru melaporkan, Pak saya kemarin ikut studi independen. Nah itu yang agak repot gitu ya. Jadi telat dilaporkan nanti berujung tidak dikonversi gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Cukup ini? Ada pertanyaan ya? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, sebentar saya share di sini aja ya. Sementara saya share di chat untuk semua pedoman.
Oh, ternyata nggak bisa ya? Nggak bisa melampirkan file ternyata. Oke, nanti saya kirim ke himpunan, via himpunan ya. Oke, kalau dirasa cukup, saya sudahi ya pertemuan kita pada pagi hari menjelang siang ini. Pak, untuk TA bisa dengan ada tingkat? Nggak bisa ya, karena ada tingkatnya belum bisa mengerjakan TA. Jadi untuk tugas akhir itu harus seangkatan, gitu. Satu angkatan. Oke, cukup ya. Kalau cukup kita sudahi. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau misalkan masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan langsung di Japri ya. Ke nomor saya boleh. Via himpunan juga boleh. Gitu ya. Nanti silakan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.